Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-A'la, dan kita masuk pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Malam ini kita akan membahas satu ayat saja karena panjang pembahasan. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami, wahai Muhammad, akan memberikan kemudahan kepada dirimu. Apa makna kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang dimaksud kemudahan dalam ayat ini adalah asy-syari'atu yusrun wala harajun fiha wala syiddatun. Yang dimaksud kemudahan dalam ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasul sebuah syariat, sebuah ajaran yang mudah, tidak memberatkan, dan tidak pula syiddah keras dalam ajarannya. Malam ini kita akan membahas bahwa Islam ini agama yang mudah. Tapi jangan kemudian ayat ini dijadikan dalil. Kalau antum kadang sholat, kadang enggak, kemudian saya katakan kenapa enggak sholat, kan mudah agama ini Ustaz. Kok dipersulit kali? Bukan begitu. Itu bukan memahami agama ini mudah, tapi memudah-mudahkan agama namanya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesukaran. Ayat ini sebagai ayat yang sangat jelas menerangkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasul kepada kita adalah syariat yang mudah dari semua segi. Bahkan Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri dalam surah Al-Qamar 13, dan kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Qurannya saja Allah mudahkan. Kalau kita lihat kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, sulit, dihafal saja sulit. Tetapi Al-Quran itu Allah mudahkan sampai ke anak-anak pun bisa hafal. Belum balik pun bisa hafal Quran. Artinya bahwa Quran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menghafalnya dimudahkan, maka isinya juga semua mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membandingkan syariat Islam dengan syariat-syariat sebelum Islam, maka kita tahu bahwa syariat sebelum Islam itu sangat berat bagi penganutnya. Contoh, ketika Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam 40 malam untuk mengambil
Taurat ke Bukit Saina. Kemudian tiba-tiba hanya ditinggalkan 40 malam mereka menyembah patung anak sapi yang dibentuk samiri. Maka Musa bergegas pulang karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa umatmu telah difitnah oleh Samiri. Akhirnya Musa marah. Sampai papan Taurat yang dipegangnya itu dibanting sehingga pecah sebagiannya. Ketika itu kemudian Musa membuat perjanjian dengan orang-orang yang sudah murtad gara-gara menyembah patung anak sapi. Kemudian Musa mengatakan, di depan kalian sudah ada Taurat, undang-undang untuk kalian. Kalian harus melakukan isi undang-undangnya. Tiba-tiba Bani Israel mengatakan, lihat dulu wahai Musa, kalau mudah kami amalkan katanya, kalau sulit ya kami pikir dulu. Itulah Bani Israel ya. Tidak mengatakan sami'na wa ata'na seperti sahabat Nabi. Mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi setelah itu kami maksiat. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukit Tur itu diangkat. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Kemudian Musa meminta pilihan kepada mereka, mau dibanting bukit kalian akan binasa atau mau ikut Taurat. Akhirnya mereka pun mengatakan kami ikut Taurat. Kalau ikut Taurat, cara tobat kalian, kalian harus saling membunuh. Ini kan perkara sulit tuh. Tobat mati, tak tobat mati, sama-sama mati kan gitu ya. Tidak tobat mati kena banting bukit. Tobat pun mati juga karena harus bunuh-bunuhan. Ini kan berat ini. Tetapi bagaimanapun mati di atas kesyirikan jauh lebih buruk dibandingkan mati di atas kebaikan. Akhirnya mereka memilih saling membunuh di antara mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Baqarah 54, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Tobatlah kalian kepada Rabb kalian, bunuhlah diri-diri kalian karena itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Karena kalau bicara soal bunuh-membunuh itu kan ada 4 macam. Ada yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Ada yang dibunuh dan yang membunuh masuk neraka. Ada yang dibunuh masuk surga, yang bunuh masuk neraka. Ada yang sebaliknya. Contohnya apa? Contohnya seperti di sini. Ini kan bunuh-bunuhan ini. Yang satu bawa pisau, yang satu bawa pisau, kemudian tusuk-tusukan. Dua-duanya mati. Tapi dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena begitulah syarat tobatnya. Sama dengan kejadian peperangan di antara para sahabat. Antara kubu Ali dengan Muawiyah ketika terjadi fitnah yang disebut dalam sejarah perang Siffin. Mulai dari perang Jamal kemudian terjadi perang Siffin. Bunuh-bunuhan. Tentu peperangan kedua kubu dari sahabat Rasul itu kita katakan ala ijtihad, di atas ijtihad. Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali karena punya ijtihad. Ali memaksa Muawiyah baiat kepada dia pun karena ijtihad dia. Seorang mujtahid apabila berijtihad salah dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2, kan begitu. Sehingga terjadi peperangan Siffin, yang sini sahabat banyak yang mati, di kubu ini sahabat banyak yang mati, dua-duanya masuk surga. Ini namanya al-qatil wal maqtulu fil jannah. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Yang kedua,
al-qatil wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka wajar. Lah yang dibunuh masuk neraka ini cemana ceritanya? Maka Rasul mengatakan, ya, karena sebenarnya dia itu harisan ala qatli. Kalau dia tidak dibunuh, dia memang semangat untuk membunuh. Apa saja dia yang dibunuh. Gitu ya. Jadi dua-duanya memang ingin saling bunuh, kan begitu. Berarti kata Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Seperti ada preman rebutan parkir. Nah, itu kan. Dua-duanya ingin bunuh. Akhirnya bunuh-bunuhan. Dua-duanya di neraka lah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang membunuh masuk surga, yang dibunuh pula masuk neraka. Seperti jihad. Seorang pasukan kaum muslimin melawan pasukan orang kafir. Akhirnya pasukan kaum muslimin membunuh orang kafir dalam peperangan. Maka yang dibunuh masuk neraka lah, karena mereka orang kafir. Yang membunuh masuk surga kalau dia meninggal ya dalam peperangan, mati syahid. Ya. Atau mungkin sebaliknya, yang dibunuh masuk surga, yang membunuh masuk neraka. Seperti antum di rumah, masuk pencuri, antum mempertahankan, takutnya dia membunuh anak, membunuh istri, mengambil harta dan begitu seterusnya. Antum lawanlah tuh pencuri itu, bawa arit pula dia, bacok pula kepala antum, mati antum. Berarti yang dibunuh masuk surga karena dia syahid membela keluarga. Kalau seandainya kemudian malingnya mati juga gitu, masuk neraka dia, karena dia mati karena ingin mengambil hak orang. Ini faedah daripada ayat ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana beratnya syariat di zaman dulu. Tobat saja harus bunuh-bunuhan, gitu maksudnya. Apa syariat Islam demikian? Tidak. Inna dina indallah yusrun, kata Rasul. Agama ini Allah mudahkan. Kalau seseorang kemudian murtad, naudzubillah, keluar dari Islam, kemudian dia bertobat, diterima tobatnya. Jadi Islam itu sangat memudahkan sekali. Ini contoh yang kita lihat dari umat-umat sebelum kita, atau contoh dahulu, harta-harta rampasan perang di zaman dulu itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, dapat harta rampasan perang, habis perang ya dibuang begitu saja. Kan sayang, padahal itu ada dapat kuda, dapat unta, dapat macam-macam namanya harta rampasan perang kan. Tetapi Allah mudahkan kepada Nabi SAW. Apa kata Rasul? Wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku dan umatku harta rampasan perang, bisa dimanfaatkan. Allah mudahkan. Atau kurbannya umat dulu itu susah, ikhwan. Kalau mereka mau berkurban itu harus cari bukit, cari gunung. Jadi kambingnya dibawa ke atas gunung, kemudian diikat di gunung. Seperti kisahnya siapa? Habil dan Qabil. Itu kurban di atas gunung tuh. Cara diketahui diterima korbannya bagaimana caranya? Nunggu halilintar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki korbannya si fulan diterima, maka akan didatangkan halilintar, kemudian menyambar korbannya, kemudian terbakar hangus. Berarti korbannya diterima. Coba beratnya. Ini sudah dua beratnya nih. Satu, naikkan hewan ke atas gunung. Dua pula diperlihatkan ikhlas enggaknya. Berarti kan ketahuan mana yang ikhlas, mana yang tidak kan? Oh, yang terbakar ikhlas dia, yang tak terbakar tak ikhlas. Seandainya ditampakkan antum korban tuh ke masjid, kemudian ditampakkan ikhlas tidaknya, apa nggak malu? Ini korbannya hasil korupsi. Nampak ini kan gitu. Kenapa Ustaz? Ngamuk. Bukan, hewan ngamuk bukan tanda itu beli dari korupsi, tidak ya, memang mungkin sifat hewannya seperti itu kan itu. Intinya bahwa
Inilah syariat-syariat dulu itu susah. Contoh najis. Umat dulu itu kalau seandainya pakaian mereka terkena najis tidak bisa dipakai selamanya, dibuang. Makanya sebanyak apapun celana dan baju mereka itu pasti akan sedikit. Tapi kita kan tidak, cukup dicuci saja kan. Dicuci 3 kali selesailah tuh najis itu, masih bisa dipakai lagi. Jadi umat dulu wanita haid orang Yahudi najis, dia harus pindah kamar selama dia masih haid, tidak boleh makan satu meja, tidak boleh tidur satu kamar. Bayangkan. Tetapi umat Islam boleh, satu meja satu kamar boleh, tapi jangan digauli. Allah mudahkan semuanya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya ada syariat-syariat umat dulu itu yang dimudahkan, ada juga yang memang berat. Seperti Nabi Musa ketika datang Bani Israel menceritakan tentang ada orang kaya dibunuh. Kemudian datang kepada Musa minta dibongkar siapa pembunuhnya. Musa kan memudahkan, potong sapi betina, selesai. Tidak menyebutkan apakah anak-anak sapinya itu, apakah sudah besar, apakah sudah beranak, apakah cacat, apakah sehat, apakah warnanya macam-macam, silahkan tinggal sembelih. Tapi mereka memberatkan diri, tanya pula warnanya, tanya umurnya, sapinya ini sudah dipekerjakan atau tidak. Maka akhirnya Allah beratkan. Ketika mereka memberatkan, maka Allah beratkan sekalian. Makanya dalam Islam juga ada bahasa apa? Waman yushaddad-din illa ghalabah. Siapa yang memberat-beratkan diri dalam agamanya, maka agama akan mengalahkannya. Contoh, antum ingin mengamalkan semua sholat sunnah, antum ingin mengamalkan semua puasa sunnah, antum ingin mengamalkan semua zikir yang diajarkan Nabi, doa yang diajarkan Nabi. Coba bayangkan, sehari antum mulai dari pagi nih sholat umpamanya syuruk, kemudian habis itu duha, kemudian masuk masjid tahiyatul masjid, ya, kemudian rawatibnya, malamnya qiyamul lail, witir umpamanya kan. Kemudian antum juga ingin mengamalkan puasa, Dawudnya antum amalkan, Senin Kemisnya antum amalkan, Ayyamul Bidnya antum amalkan, semua doa-doa antum amalkan semuanya. Bisa? Nggak akan bisa. Kemampuan kita terbatas. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan khairul a'mal adwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi istiqomah. Karena yang sedikit itu kalau dilakukan terus-terusan jadi banyak. Tapi yang banyak kalau dilakukan tiba-tiba kemudian berhenti, tidak dapat apa-apa. Logikanya kan seperti itu. Antum 1 minggu semua ibadah dilakukan, minggu depan cuti, sakit semua badan. Selesailah antum beramal seminggu, cuti pula 2 bulan. Apa yang antum dapat? Kecapean. Karena namanya batas tenaga manusia itu dibatasi. Makanya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani sesuatu kecuali yang kita mampu melakukannya. Begitulah Islam itu agama yang mudah, sangat mudah. Ya. Makanya wajar kalau seandainya Islam itu tersebar di mana-mana, coba diterima semua agama. Coba bayangkan dari mulai Nabi SAW di zaman itu yang masuk Islam cuman berapa orang, tapi hari ini bisa seantero dunia, karena orang-orang yang mereka tadinya bukan Islam kemudian masuk ke dalam Islam, mereka memandang Islam itu lebih mudah, lebih simpel, lebih toleran, ya, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Makanya dari mana-mana orang banyak masuk Islam, dari ujung timur ke barat, selatan ke utara, menunjukkan apa? Agama ini mudah, diterima semua orang. Ya, itulah agama ini mudah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul adiyani ahabbu ilallah. Rasul,
agama yang paling dicintai Allah itu seperti apa bentuknya? Maka Rasul mengatakan al-hanafiyatus samha. Al-hanafiyah itu artinya agama tauhid. Islam agama tauhid. Kemudian Rasul mengatakan samha. Samha itu tidak memberatkan. Islam itu agama yang samha, tidak memberatkan, penuh dengan rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan agama kepada kita ini untuk membahagiakan, bukan untuk mencelakakan. Untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Begitulah Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini al-hanafiyatu samha. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Artinya nabi kita ini bukan malaikat, bukan jin, dari jenis kita manusia. Azizun alaihim ama anittum, sangat menderita apa yang kalian derita. Kemudian harisun alaikum, sangat berkeras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Di ujung ayat Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Tapi dia Nabi SAW dengan orang-orang yang beriman rauf, senantiasa berbuat baik, rahim, dan senantiasa menyayangi umatnya. Saking sayangnya umatnya, Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, berapa solat yang diperintahkan? 50 waktu. Coba kalau seandainya Nabi SAW tidak minta keringanan tuh, antum nggak bisa kerja lah di masjid aja tiap hari. 50 waktu, baru keluar azan lagi, baru keluar azan lagi. Apa nggak serak muazinnya itu? 50 waktu tuh, ya kan? Tetapi Allah mudahkan kan? Karena Rasul meminta keringanan kepada Allah, akhirnya diringankanlah 45. Kata Nabi Musa, aku sudah coba kepada Bani Israel, badan mereka, fisik mereka lebih kuat, mereka juga tidak sanggup. Sebaiknya kau minta keringanan. Akhirnya minta keringanan lagi jadi 40. Kemudian Musa mengatakan masih kurang, umatmu tidak akan sanggup, jadi 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Padahal sudah 5 tuh. Minta lagi keringanan. Tapi apa jawaban Rasul? Fastahyaitu Rabbi. Nggak bisa, aku malu menghadap Rabbku. Seandainya Rasul naik lagi yang 5 itu, kan kurangnya 55 tuh. Tak sholat kan tuh. Karena kurangnya 555 kan begitu ya. Nah, tapi kan Rasul malu dia. Makanya dari sini, dari 50 waktu menjadi 5 ini, bentuk rahmatnya Rasul, bahwa ajaran yang dibawanya itu penuh dengan kemudahan, tidak mau mempersulit umatnya. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qad illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Rasul dipilihkan 2 perkara untuk dilakukan, maka Rasul pasti memilih yang mudah baginya. Dia tidak akan memilih yang sulit. Selama ada yang mudah, ngapain cari yang sulit? Begitulah watak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul penuh rahmat dengan umatnya, kemudian berusaha untuk memuliakan umatnya dengan mempermudah agama yang dibawanya, sehingga orang-orang itu senang mengamalkannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis dari Adirah ibn Urwah radhiyallahu an, dia mengatakan kunna nantadhiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yaqtu ra'sahu min wudu'in aw ghaslin fa shalla falamma qada as-salah ja'ala an-nas yas'alunahu ya Rasulullah a'alaina harajun fi kadza. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas la inna ad-dina indallahi yusrun
Inna dina indallahi yusrun. Inna dina indallahi yusrun. 3 kali Rasul mengatakan. Dia mengatakan kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pergi, kemudian kami tunggu lagi beliau menunggu waktu sholat. Tiba-tiba beliau datang, rambutnya penuh dengan air, boleh jadi dia wudu ataupun dia mandi. Kemudian setelah Nabi SAW sholat, semua sahabat mendekati Nabi. Kemudian bertanya soal perkara apakah kami juga harus melakukan ini dan itu. Kata Nabi SAW, tidak. Kalian beda dengan diriku. Agama ini mudah, agama ini mudah, agama ini mudah. Makanya ada perkara-perkara bagi Nabi SAW dilakukan, tetapi Rasul tidak mau umatnya ikut melakukan. Contoh apa? Puasa wisol. Puasa wisol itu dari sahur ke sahur. Ya, jadi bukannya sahur, sahurnya sahur. Jadi itu namanya wisol, dari sahur ke sahur. Jadi adalah sahabat yang mau niru-niru Nabi puasa wisol, akhirnya sampai pingsan kelaparan, nahan lapar. Maka Nabi SAW, jangan ikuti aku, kata Rasul, karena Allah memberi makan dan minum kepadaku. Lah kalian siapa yang kasih makan? Allah yang berikan kekenyangan kepadaku. Makanya puasa wisol khusus bagi Nabi, karena Nabi SAW tidak mau memberatkan. Sampai-sampai ketika sholat tarawih pertama, ya kan, hari pertama semua sahabat kumpul di masjid. Hari pertama tuh senang, hari kedua membeludak, hari ketiga nggak muat Masjid Nabawi, hari keempat tak datang pula Nabi. Ditunggu hari kelima tak datang, hari keenam tak datang, akhirnya sahabat sholat sendiri. Ketika Nabi SAW tidak datang, sahabat bertanya, kenapa? Maka Nabi SAW, kalau aku lakukan seperti ini, sholat tarawih berjamaah sampai 1 bulan, nanti turun wahyu mewajibkan, kalian tidak akan sanggup. Lihat, makanya sholat tarawih tidak wajib. Sempat Rasul melakukan sebulan, turun wahyu wajib, habis lagi. Wajib sholat tarawih 5 waktu saja, kadang malas kan itu, apalagi sholat malam diwajibkan. Gimana ceritanya? Makanya Rasul sayang dengan umatnya. Agama ini mudah bagi umatnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, Mu'adz radhiyallahu an salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya. Kemudian pulang ke kaumnya. Kaumnya belum salat Isya. Akhirnya kemudian kaumnya mengatakan, "Ya Mu'adz, jadilah imam bagi kami." Akhirnya Mu'adz pun menjadi imam bagi kaumnya, padahal sudah salat dia. Artinya yang pertama wajib, yang kedua sedekah, sunnah hukumnya. Karena nggak mungkin sholat isya 2 kali kan gitu. Berarti yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya. Mu'adz pula kemudian memanjangkan bacaannya, Al-Baqarah dihabiskan. Adalah satu orang yang tak tahan, keluar dia. Dia menyelesaikan sholat sendirian, kemudian pergi. Selesai sholat, maka kemudian dikatakan kepada Mu'adz, si fulan keluar dari sholat. Apa kata Mu'adz? Munafik dia, katanya. Langsung diponis munafik. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Yang dimarahi siapa? Mu'adz yang dimarahi. Kata Mu'adz, kata Nabi SAW, "Ya Mu'adz, afattanu anta ya Mu'adz, kau membuat fitnah ya?" Ya. Kemudian iqra bikadha. Iqra bikadha. Apakah engkau akan membuat fitnah bagi manusia? Bacalah surat ini dan itu. Dalam riwayat, bacalah sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, atau surat wadduha. Ngapain Al-Baqarah pula antum? Gitu coba. Jangan mentang-mentang baru pulang liburan di pesantren, kemudian di perumahannya ada musola, ada masjid, suruh jadi imam, hantam pula Al-Baqarah. Masalah ikhwan. Makanya dalam riwayat yang lain ada juga kasusnya seperti Mu'adz. Datang ke telinga Rasul, naik mimbar Nabi, marah-marah dan mengatakan, "Ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin." Hei manusia, ada di antara kalian yang membuat orang lari, ada di antara kalian yang membuat orang lari. Jangan. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah, "Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru." Kasih yang senang-senang, jangan kalian sulit. Ya.
Kemudian jangan permudah, jangan pula kalian persulit, kata Rasul. Kasih yang senang, jangan kau buat lari. Ya. Kemudian kata Rasulullah, jangan pula kalian membuat lari manusia. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Rasul ingin menjelaskan bahwa Islam ini agama mudah, itu intinya. Mudah, dalam hal apapun Islam ini mudah. Ya. Saya akan sebutkan beberapa riwayat menunjukkan bahwa agama ini mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebelum saya katakan beberapa riwayat ini, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walaupun ada sebagian ulama mengatakan sanadnya lemah. Ali mengatakan, ala ukhbirukum bil faqih, maukah aku habarkan kepada kalian siapa orang cerdas itu? Antum harus paham siapa orang cerdas ini. Orang cerdas itu, katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, haqqul faqih alladzi la yuqnitun nasa min rahmatillah. Orang yang cerdas itu, kata Ali, adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa. Jangan dibuat putus asa manusia itu. Dan ini selaras dengan perkataan salaf, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, dan juga ulama yang lainnya, al-faqihu alladhi yurakhisun nasa wa tashdid kullu insanin yuhsinu. Indah sekali kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Dia mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mencari rukhsah, keringanan-keringanan kepada manusia. Tetapi orang yang jahil, orang yang keras, semua orang, tetapi kekerasan itu semua orang bisa melakukannya. Ya. Jadi orang yang cerdas itu dia akan memilihkan kepada orang itu perkara-perkara yang mudah. Tapi orang yang keras, semua orang bisa keras. Orang bodoh bisa keras, orang cerdas bisa keras, semua orang bisa keras. Artinya kata Sufyan Ats-Tsauri ini ingin mengatakan bahwa kalau orang itu cerdas, alim, maka dia akan berusaha mencari, menelaah, membaca, kemudian dia akan mencari yang termudah, yang dimudahkan Allah dan Rasulnya, kemudian difatwakan kepada manusia supaya jangan lari. Tetapi keras itu semua orang bisa, ya, semua orang bisa keras itu, mau jahil mau alim bisa. Kata orang jahil, oh ini bid'ah, tidak boleh, bisa saja. Gitu kan. Oh ini haram, tidak boleh, ini makruh. Oh semua orang bisa ngomong. Kalau keras itu semua orang bisa ngomong, ikhwan. Ya. Tapi orang cerdas, dia tidak asal bicara. Dia tidak mungkin bicara. Dia akan memilih kata, memilih fatwa, memilih istimbat dalil untuk memudahkan manusia. Dan kita lihat dalam fakta kenyataan di lapangan kan. Ya. Kalau orang baru ngaji, ikhwan, wow, naudzubillah kerasnya. Kerasnya itu lebih-lebih dari ustadznya itu. Baru tahu satu hukum bid'ah, semua dibid'ahkan. Ya. Contoh mamanya masalah kunut subuh saja. Oh, kunut subuh bid'ah. Semua orang dibid'ah-bid'ahkan. Nah, ini enggak benar nih, bid'ah, ini semua bid'ah. Akhirnya apa? Dia tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Ngapain sholat subuh pakai kunut? Akhirnya enggak ke masjid, sholat di rumah sendiri. Kan gimana ceritanya? Masalah kunut ini masalah khilafiyah. Karena hadisnya Imam Syafi'i mensahihkan, makanya dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kan itu ya. Bagi mazhab Ahmad mungkin dilemahkan, makanya dibid'ahkan kan itu. Ini masalah tashih dan tad'if hadis. Ini soal hadis ini sahih dan ada yang melemahkan hadis, itu saja sebenarnya. Ini perkaranya mudah sebenarnya. Bagi antum yang mensahihkan silahkan kunut kan itu. Bagi yang kunut mengatakan kepada yang tidak kunut, bagi anda mendoibkan kunut, terserah anda tidak kunut. Tapi jangan pula sholat di rumah. Yang lebih parah lagi tak sholat. Alasannya apa? Pakai kunut, ngapain saya sholat di sana? Wah, itulah orang keras deh, kawan. Akhirnya begitu. Ya, kalau keras dan istiqomah, ya bagus. Ini keras enggak. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, betul kata Sufyan Ats-Tsauri, orang cerdas itu dia akan memilihkan perkara mudah untuk manusia dan tidak membuat manusia itu lari dari rahmat Allah.
Kata Ali radhiyallahu anhu, tapi keras itu semua orang bisa mengucapkannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada tamu di rumah Aisyah, itu seorang wanita ahli ibadah, wanita ini. Kemudian setelah itu wanita ini pergi. Kemudian Aisyah bercerita, ya Rasulullah, aku kagum dengan wanita itu. Kenapa? Dia siangnya sawaman, ahli puasa, dan malamnya qawaman, ahli sholat malam, dan dia tidak pernah meninggalkan zikir, baca Quran, semua ibadah dilakukan. Lihat apa kata Nabi. Apakah Nabi kemudian mendukung, senang begitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mah, ada apa ini? Alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu." Ini kaidah. Rasul mengatakan, harusnya kalian beribadah sesuai dengan kemampuan kalian, jangan dipaksakan. Karena kalian itu ada saatnya bosan, sementara Allah tidak akan pernah bosan. Kalian tuh ada saatnya bosan. Ngaji saja kan ada futurnya, kan ada saatnya bosan kan? Ah, malas nengok Abu Meron, dia saja kan. Bosan, ya kan? Sekali-kali nggak apa-apa lah. Jadi kadang-kadang kan bosan. Kita yang bosan beribadah, Allah nggak bosan menerima ibadah. Makanya saya katakan dari awal tadi bahwa sebaik-baik amalan itu sedikit tapi istiqomah. Kalau sedikit itu bisa istiqomah, ikhwan. Karena Allah itu tidak akan bosan dengan kita, kita yang bosan beribadah. Sebab kalau kita kemudian memaksakan diri ibadah dengan setumpuk ibadah, lama-lama kecapean, bosan sendiri. Nah, sementara Allah tak bosan. Maka Nabi SAW ingin katakan, ya ayyuhan nas, dalam riwayat yang lain, khudhu minal a'mali ma tutikun. Wahai manusia, ambillah pekerjaan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk bahwa Islam ini agama mudah. Arti mudah itu artinya juga janganlah terlampau ghulu, berlebihan, ekstrim dalam melakukan sebuah ibadah. Karena Rasul tidak suka juga. 3 orang datang ke rumah istri Nabi, ke rumah Aisyah, Ummul Mukminin, ke rumah Ummu Salamah, pokoknya sebagian istri Nabi didatangi. 3 orang ini bertanya soal ibadahnya Nabi SAW di rumahnya. Jadi mereka bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, Nabi itu kalau di rumah buat apa? Sholat malamnya berapa rakaat? Berapa jam? Apa saja yang dilakukan? Baca Qur'annya berapa juz? Ditanyain semua ibadahnya Nabi. Ya. Karena kan mereka kan tidak lihat ibadahnya Nabi di rumah kan? Kalau di masjid mereka lihat. Tapi kalau di rumah kan nggak tahu sahabat kan? Mereka harus tanya ke istri-istrinya macam mana Rasul di rumah. Berapa rakaat, berapa jam ibadahnya, dan begitu seterusnya. Ya istrinya Nabi yang menceritakan, ya Nabi kalau di rumah ya begini-begini ibadahnya. Tiba-tiba faka'annahum taqalu, mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Tapi mereka memberikan uzur, ya wajar saja. Nabi itu ibadahnya tidak banyak. Wong dia sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, yang akan datang. Loh kami, masa ibadah yang sedikit sementara tidak ada jaminan ampunan? Bersumpahlah satu orang dan mengatakan, saya akan sholat malam terus, harus lebih dari Nabi. Mulai dari Isya sampai subuh tidak akan tidur, sholat terus. Yang satu bersumpah mengatakan, saya akan puasa tiap hari dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan bersumpah, saya tidak akan kawin, saya akan habiskan umurku untuk ibadah kepada Allah. Saya bayangkan, bagus nggak tuh niatnya? Kan bagus niatnya kan? Ikhlas niatnya karena ingin melebihi Nabi. Kalau bisa Nabi saja seperti itu, saya ingin lebih. Kenapa? Wajarlah Nabi itu seperti itu ibadahnya, dosanya sudah diampuni semuanya. Lah kami kan tidak. Berarti yang tidak diampuni dosanya harus melebihi amalan yang diampuni dosanya. Itulah pikiran para sahabat. Sampai berita ini kepada Nabi. Naik mimbar Nabi. Ya. Kemudian Nabi SAW marah-marah tuh. Apa kata Nabi SAW? Innama a'lamukum billahi wa atqakum wa ahsyakum lahu
walakinni akumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi SAW, saya lebih paham dibandingkan kalian, saya lebih takwa dibandingkan kalian, saya lebih takut kepada dibandingkan kalian, tapi saya sholat malam terkadang tidur, tidak dihabiskan sholat malam, ya, karena tidurnya Nabi SAW itu dua sifat disebutkan dalam surah Muzammil itu, nisfahu awingkus minhu auzid alaihi. Ya, jadi separuh ataupun ditambah, artinya tidurnya Nabi SAW itu separuh malam, separuhnya untuk sholat, kemudian atau 2/3 malam tidur, sepertiganya sholat. Itulah tidurnya Nabi dan ibadahnya Nabi di malam hari, sebagaimana disebutkan dalam surah Muzammil kan. Ya. Jadi ketika sahabat ini mengatakan tidak mau tidur loh, Nabi tidur loh, kadang tidur kadang sholat kan begitu. Ini enggak mau tidur, saya mau sholat habis isa sampai subuh katanya. Nah, ini udah menyelisih Nabi nih. Kemudian kata Rasul, wa asum wa uftir, loh aku puasa aku juga buka, ya. Tidak terus puasa, karena Nabi itu begini sifatnya. Nabi itu dia pagi-pagi dia akan bertanya kepada istrinya, hal indakum syai, ada nggak makanan yang bisa aku makan? Itu pertanyaan Nabi. Nabi tidak mengatakan masak apa kamu, enggak, itu kita, ya. Kalau kita masak apa? Lalap. Kenapa kau masak lalap? Kenapa nggak gulai saja? Tak ada daging bang katanya. Kita kadang-kadang kan aneh-aneh nanya sama istri. Nabi tidak. Nabi mengatakan ada makanan yang bisa ku makan. Ya, kan enak tuh bahasanya. Kata istrinya tidak ada. Ya sudahlah, saya puasa saja. Itulah Nabi. Kadang dia niatnya tidak puasa karena tidak ada yang dimakan, akhirnya puasa. Dan boleh niat mendadak dalam puasa sunnah. Beda dengan puasa wajib, tidak boleh. Kalau puasa wajib harus niat di malam hari. Malam yubayyiti siyam fala siyama lahu, kata Rasul. Siapa yang tidak niat di malam hari tidak dianggap puasa Ramadannya. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Itu namanya niat dadakan kan? Ya. Artinya Nabi SAW kadang puasa, kadang tidak. Kadang dia sedang berpuasa kemudian diundang untuk makan, dijamu untuk makan, dibatalkan tuh puasanya sama Nabi. Sementara orang ini tiap hari pula mau puasa dia. Ini kan menyelisih Nabi dangannya. Ya. Kemudian yang satu pula nggak mau kawin loh. Nabi istrinya 11 kok nggak mau kawin, ini gimana ceritanya? Orang yang tidak mau kawin itu mungkin punya penyakit, atau mungkin punya syubhat di kepalanya, ajaran sesat. Ya. Cuman dua itu tuh orang nggak mau kawin. Ima punya penyakit, atau ada pemahaman sesat dia di kepala. Maka cepat kawin antum. Yang belum kawin, yang sudah kawin bolehlah nambah kan. Kan itu. Yang ingin saya katakan ikhwan, lihat Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Rasul tidak senang kan? Rasul justru marah-marah. Jangan seperti itu. Itu bukan sunnahku itu. Rasul tidak memberatkan karena agama ini mudah gitu maksudnya. Ya. Ini satu contoh. Contoh yang lain. Ingat kisahnya Abu Darda yang pernah saya ceritakan. Abu Darda ini seorang tujar, pedagang hebat di zaman jahiliyah. Dia orang kaya di Madinah itu Abu Darda. Sukses jualan. Berniaganya itu luar biasa. Ketika dia masuk Islam, dia masih berniaga. Dia berusaha untuk menggabungkan akhirat dengan dunia, tapi tak bisa. Ya karena mustahil. Makanya kalau ada orang yang ngomong sama antum, kalau saya sih berusaha 50% agama Ustaz, 50% dunia, antum langsung tunjuk hidungnya, pendusta kamu. Pendusta, nggak ada ceritanya. Mana bisa 50% agama, 50% dunia? Gimana caranya? Saya tanya 50% agama, 50% dunia. Oke, hitungan satu hari. Sholat 5 waktu itu, sholat subuh berapa menit? Kemudian duhur berapa menit, asar berapa menit, maghrib berapa menit, kemudian subuh berapa menit, isya berapa menit, kemudian kita gabungkan menit-menit itu. Ada 1 jam kira-kira? Nggak ada. Ya. Tiba-tiba kemudian antum mengatakan 50% dunia, 50% akhirat. Ya kalau mau 50% dunia akhirat ya jelas hitung-hitungannya kan. Umpamanya dari pagi sampai asar antum sholat, ibadah, zikir semuanya kan. Nanti habis asar antum baru buka
bukalah itu kios-kios toko-toko tuh. Ah, itu benar tuh. Tapi nggak ada yang melakukan seperti ini. Makanya nggak bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat itu. Kalau antum mementingkan dunia, kalah akhirat. Kalau antum mementingkan akhirat, kalah dunia. Begitu yang benar cara berpikirnya. Karena mustahil, ya, pasti akan ada yang jomplang satu-satunya tuh. Entah 70% ke akhirat, akhirnya 30% ke dunianya, atau sebaliknya kan gitu ya. Nggak bisa antum hitung-hitungan itu 50% dunia. Dusta antum ngomong begitu. Gimana cara menghitungnya? Apalagi kalau umpamanya tobatnya baru usia 40 tahun tobatnya. Lah ya dari 20 tahun ke 40 tahun maksiat dibilang saya berusaha menyeimbangkan dunia akhirat. Lah yang 20 tahun antum kemana kan gitu ya? Nggak akan bisa. Ya. Jadi saya katakan Abu Darda itu berusaha seperti itu. Nggak bisa dia. Itu sahabat Nabi loh. Mau menyeimbangkan dunia akhirat. Nggak bisa Abu Darda itu. Akhirnya kemudian Abu Darda pun ingin mengakhiri dunia bisnisnya. Dia ingin menikmati apa yang sudah dia tabung saja. Dia fokuskan ibadah saja, tidak mau lagi bekerja. Dia hanya mengandalkan kekayaan hasil dulu dia bekerja. Malam, sholat malam. Dari Isya sampai subuh. Ya. Kemudian paginya puasa sunnah. Kemudian ikut jihad, baca Quran. Pokoknya pagi, siang, sore, malam ibadah saja Abu Darda itu. Ketika itu istrinya berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Istrinya ini kumal, nggak pernah dandan. Ya. Jadi Salman ini kan, Salman itu kan dipersaudarakan dengan Abu Darda oleh Nabi. Ngomonglah sama Salman sama istrinya, janganlah seperti itu, berdandanlah, kau kan punya suami. Masa kayak gini? Karena dulu belum ada datang ayat hijab, jadi masih nampak gitu ya kan. Jadi pakaiannya kusut, pokoknya kayak biar nggak pernah mandi, nggak pernah apalah kan itu. Jadi istri memberikan alasan kepada Salman, ya Salman, ya inna Abu Darda laisa lihaja. Buat apa saya harus cantik-cantik, glowing? Buat apa? Abu Darda lo ndak mau sama aku lagi. Dia sibuk ibadah. Tuh orang dulu kalau istri tidak diperhatikan karena sibuk ibadah. Orang sekarang kalau istri diperhatikan, ada tuh yang kedua. Bahaya itu. Bahaya itu, pasti dicurigai itu. Apa kok nggak diperhatiin? Ya. Jadi akhirnya kemudian Salman ini, wah ini nggak beres dengan Abu Darda. Bilang sama saudaraku Abu Darda, besok saya akan bertandang ke rumahnya. Disampaikanlah pesan Salman. Oh, Abu Darda senang karena Salman saudara dia yang sudah dipersaudarakan Nabi. Ingat konsekuensi kalau sudah dipersaudarakan Nabi, harus saling menghargai, menghormati, menolong. Dan makanya Abu Darda ketika Salman mau datang itu senang, sumringah luar biasa. Disediakan tempat yang enak, kasur yang empuk, kasih makanan yang lezat. Pokoknya betul-betul dimuliakan saudaranya. Datanglah Salman. Malam-malam kata Abu Darda, nih ya Salman, tidur. Ini sudah saya sediakan semuanya. Oh nggak bisa. Kamu juga harus tidur. Kata Abu Darda, nggak bisa. Saya mau sholat katanya. Oh kata Salman, kalau begitu saya nggak akan tidur sampai pagi katanya. Akhirnya apa? Tidur pula Abu Darda. Pas sepertiga malam bangun berdua kemudian sholat. Ya. Besok paginya Abu Darda sudah menyediakan makanan lezat tuh. Kata Abu Darda, kul ya Salman, makan wahai Salman. Loh kamu? Enggak, saya lagi puasa. Oh kalau gitu saya tak mau makan juga kan. Akhirnya bingunglah Abu Darda, terpaksa pula dia batalkan puasanya. Ya. Setelah jalan 3 hari di rumah Abu Darda, Salman mulai berbicara. Ketika sudah tenang, ada waktu yang pas, dia ngomong empat mata kepada Abu Darda, ya Abu Darda. Apa kata Salman? Ini nasihat yang bagus kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, inna alaika haqqun wa inna li ahlika haqqun wa inna lillahi alaika haqqun. Abu Darda, kamu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu juga punya hak. Gunakan sepertiga hak kepada Allah, gunakan sepertiga hak kepada keluargamu, gunakan sepertiga hak untuk menjaga kesehatan badan. Kamu juga perlu tidur, nanti sakit kan itu.
Tapi Abu Darda tidak mau itu. Dia tetap mau ibadah sampai kabar ini kepada Rasul. Apa kata Rasul? Shadaqa Salman. Salman telah benar. Akhirnya ketika kemudian Abu Darda mendengar bahwa Nabi SAW membenarkan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, maka akhirnya Abu Darda pun merubah persis seperti yang dinasihatkan Salman dan hidupnya lebih bahagia lagi. Ya. Begitulah kemudian Nabi SAW ketika mendengar Salman ngomong begitu langsung dibenarkan. Kenapa? Karena Islam itu bukan seperti itu, memberat-beratkan. Dengan memberatkan yang ini akhirnya meremehkan yang lain. Bukan begitu kan itu. Satu sisi ibadahnya oke, tetapi ke keluarga tak oke, kan jadi masalah jadinya. Ya. Itulah kalau orang memberat-beratkan agama pasti ada yang diremehkan yang lainnya. Ini contoh kisah Abu Darda. Kisah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu. Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr bin As ini jago puasa, ikhwan. Wah, kalau puasa itu paling mudah bagi dia. Ya begitulah manusia, ada yang dilebihkan puasanya, mudah puasa, sulit pula sedekah. Kan itu ya. Ada mudah sedekah, tak bisa dia puasa. Nah, sedekah aja lah, puasa antum aja. Kan itu. Puasa sunnah, anak bisa ke Senin Kamis. Tapi kalau saya sedekahkan nanti buka anak yang traktir, anak bisa gitu. Antum yang puasa, anak yang traktir iftar antum. Kan puasa antum jadi milik saya. Walaupun tak puasa, saya dapat pahala puasa katanya kan. Memberikan iftar orang puasa kan gitu ya. Itulah cerdas orang. Tapi kalau puasa Ramadan jangan pula ngomong begitu. Ya, kamu puasa Ramadan, aku yang kasih. Aku tak puasa, tapi kan kamu dapat. Orang gila ini. Puasa wajib tidak bisa diwakilkan, ya kan? Jadi Amr bin As ini ngomong sama Nabi SAW bahwa dia ingin puasa setiap hari. Kata Nabi SAW, la taf'al, jangan kau lakukan. Sum waftir, kum wanam. Puasa tapi juga kadang-kadang kau berbuka. Jangan puasa setiap hari. Sebagaimana berdirilah sholat malam tapi kadang-kadang juga kau harus tidur. Fa inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak. Kemudian wa inna li rabbika alaika haq, sesungguhnya kepada Rabbmu juga ada hak. Wa inna li ahlika alaika haq, dan kepada keluargamu, istrimu, anakmu juga punya hak. Kemudian katanya Amr ibn As, tapi saya mampu Rasul, saya mampu. Saya akan berusaha memberi hak kepada mereka, tapi saya ingin puasa lebih daripada apa yang kau katakan. Kata Nabi SAW, karena melihat kekuatan Amr ibn As ini mampu berpuasa, mampu nahan lapar gitu ya. Maka kata Nabi SAW, kalau harus engkau seperti itu, fasum siyama nabiyillahi Daud. Cukup kau berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu sudah terbaik puasa itu. Tidak perlu setiap hari. Ya. Jadi Nabi SAW walaupun Amr ibn As ini, Abdullah ibn Amr ibn As ini punya kemampuan mampu berpuasa, tapi Rasul tidak mau memberatkan. Sekali lagi karena ada hadis tadi apa? Manusia itu ada waktu jenuh. Dan Allah tidak akan pernah jenuh menerima ibadah kita. Kita yang jenuh beribadah, itu masalahnya. Rasul tidak mau itu. Makanya Rasul SAW ingin mengajarkan bahwa agama ini sangat mudah. Ya. Atau contoh hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan, masih hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wal amru bil ma'rufi sadaqatun, wan nahyi anil munkar sadaqatun, wa yuzzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minadh-dhuha, rawahu Muslim. Kata Rasul, setiap persendian anak Adam itu setiap pagi wajib mengeluarkan sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah sedekah, setiap takbir ucapan Allahu Akbar sedekah, mengajak orang kepada kebaikan sedekah, mencegah manusia dari kemungkaran sedekah. Tapi antum tidak perlu melakukannya, kata Rasul. Cukup 2 rakaat duha mewakili semuanya. Karena kalau antum kemudian bertasbih tiap pagi, takbir, tahlil, mengajak orang, ngelarang orang, kan agak berat. Tapi Rasul tidak perlu antum lakukan.
Antum cukup 2 rakaat, 2 sudah mewakili itu semua katanya. Islam mudah. Ya. Makanya kalau kita lihat secara umum syarat Islam ya, saya belum cerita ibadah, kita cerita di luar ibadah dulu. Contoh umpamanya dalam masalah khitbah. Dalam masalah khitbah, kita boleh kalau ada orang ingin menikah, dijodohkan, otomatis kan harus memandang. Memandang apa? Memandang wajah. Ya kan? Dimudahkan kalau nanti tidak dipandang wajahnya, cuman antum suka dengan dia atau tidak. Sampai ada cerita ya, kawan. Anak punya kawan waktu dia aman belajar. Ya, dia orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Cerita, dulunya dia gabung di kelompok anulah, nggak perlu saya sebutkan. Jadi cerita gini, ngomong sama saya. Ada cerita katanya. Ceritanya gimana? Dia punya kawan. Kawannya ini ya orang soleh lah. Orang soleh. Dia ngomong sama seorang ustadz di kelompok itu. Carikan jodoh yang hafal Quran. Kan bagus tuh. Carikan jodoh saya seorang wanita yang hafal Quran. Dicarikanlah sama ustadz. Carikan sama ustadznya. Ya. Sebelum ustadz ini mencarikan, ustadz tanya dulu. Kira-kira kriterianya seperti apa? Ya, kriterianya seperti apa? Oke, kamu sudah mengatakan cari yang hafal Quran, tapi saya ingin tahu kriterianya. Kamu yang tinggi, yang pendek, yang putih, yang hitam, yang mata lah gimana? Kata orang ini, enggak lah. Yang penting hafal Quran. Soal penampilan saya nggak peduli. Yang penting hafal Quran. Akhirnya betul-betul dicarikan. Ini anak muda ini ganteng, tampan, putih, ya soleh lah gitu ya. Dicarikan sama ustadznya. Ya. Rupanya di tempat pesantren dia tidak ada yang hafal Quran kecuali 1 orang. Ya. Wanita ini kulitnya hitam, tidak terlalu cantik. Orangnya pendek, gemuk. Ceritanya. Cuman dia yang hafal Quran, masalahnya kan itu ya. Jelek orangnya. Ya maksudnya pandangan kita ya, semua makhluk itu tidak ada yang jelek. Ya, Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Tapi kan kita ini punya fitrah bisa memandang mana yang cantik, mana yang jelek kan gitu. Ya. Jadi akhirnya karena kan pakai cadar juga nggak tahu kan. Nah, kemudian ketika akad nikah, kan perempuannya di dalam tabir. Jadi dia hanya akad nikah dengan walinya. Ya. Aku nikahkan kau dengan mahar sekian tunai, ku terima tunai, sah sah. Nah, selesai. Kalau gitu ambil istrimu. Dia aja istrinya ke kamar. Sudah dibuka tuh menjerit dia keluar. Kabur katanya. Enggak sesuai dengan kriterianya. Coba subhanallah. Akhirnya apa? Dia kan mengatakan ingin hafal Quran, akhirnya membenci agamanya kan. Harusnya soal agama itu pertama dibelakangkan dulu pertanyaan, ya kan? Tanya dulu kalau bisa cantik, kaya, nasabnya bagus. Ini yang terakhir nih, kalau bisa yang hafal Quran. Kata ustadznya kalau 4-4-nya ada, saya lah duluan katanya. Nggak perlu antum. Maksudnya gini, itulah penting supaya ketika kita nggak cocok, nggak disalahkan agamanya. Ini kan disalahkan agamanya jadinya kan, karena antum bicara tentang hafal Quran. Berarti orang yang hafal Quran akhirnya kan. Artinya harusnya dibelakangkan pertanyaan itu supaya ketika tidak suka, kenapa? Kan saya sudah ngomong minta yang cantik, kenapa kok kasih yang tidak cantik? Berarti persoalannya karena cantik kan. Ketika sudah dikasihkan yang hafal Quran, larikan yang nggak cantik, lah itu sudah salah dari awal dia. Jadi yang dicela agamanya. Islam itu mudah, nggak seperti itu. Makanya kan ada khitbah, nengok mukanya seperti apa kalau dia pakai cadar. Ya, boleh juga buka rambutnya. Takut-takut botak nanti. Ya. Jadi lihat dulu ta'aruf, kemudian habis itu cari tahu. Nggak mungkin main-main, nampak gitu kan. Ini cocok nih. Belum tentu. Ya. Main cucak cocok saja nggak bisa kan gitu ya. Cocok galicok itu atau apa istilahnya. Jadi itulah kemudahan Islam. Nggak bisa main gitu. Islam ini memudahkan orang. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga masalah talak. Kenapa disyariatkan talak? Ini untuk memudahkan. Karena ada suami yang sudah jengkel dengan akhlak istrinya, kalau tidak ditalak menyiksa dirinya kan begitu. Makanya disyariatkan talak.
supaya dia bisa mencari yang lain yang lebih solehah lagi kan gitu. Tentu talak yang disyariatkan, mungkin istrinya mungkin akhlaknya nggak bagus, nggak mau sholat, nggak mau apa gitu ya, yang memang secara syar'i sudah boleh diceraikan. Ya. Kemudian khulu, suaminya jahat begini-begini, istrinya kalau tidak ada syariat khulu, dia tertahan tidak bisa gugat cerai kan gitu. Dibuatlah gugat cerai, semua untuk kemudahan itu dalam rumah tangga. Ya. Ataupun dalam jual beli, kenapa ada khiyar namanya? Ada khiyar itu ada pilihan. Ya. Tanya dulu, ada tawar menawar. Nggak bisa main bandrol saja kan? Tawar berapa? Kan ada kemudahan. Habis itu lihat ada cacatnya, ada enggaknya kan gitu. Dan boleh mengembalikan kalau dia mengatakan tidak ada cacat, kemudian sudah diterima kok ada cacat. Nah, berarti di luar kesepakatan kan? Itu semua untuk memudahkan itu. Kemudian juga contoh yang lain pamannya tentang sampai kepada masalah hukum Islam juga. Pamannya ada orang membunuh. Dalam Islam apa? Dibunuh. Tetapi Islam pun memberikan pilihan antara dibunuh dan bayar ini maksudnya bayar fidyah gitu ya. Bayar diat ya. 100 ekor unta, mau bayar 100 ekor unta atau mati. Gitu. 100 ekor unta bayar juga kan itu ya. Ya. Tapi itu kan ada kemudahan sampai ke masalah kafarah jima saja di bulan Ramadan tidak kemudian harus memerdekakan budak. Memerdekakan budak zaman sekarang susah lah jadi budak. Yang ada budak-budak kecil, itu orang Melayu tuh. Tak bisa. Itu orang merdeka, ya kan? Jadi adalah merdekakan budak, atau kalau tidak bisa kasih puasa berturut-turut 2-3 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa atau 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa ngasih makan 60 fakir miskin. Kalau tidak bisa juga nih, sebagaimana ada hadis, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, halak tuh ya Rasulullah, celaka aku Rasul. Kata Rasul, ada apa? Sibuk-sibuk kau ini. Aku ini nggak tahan syahwatku. Akhirnya aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Oh kalau gitu kamu harus merdekakan budak. Nggak bisa Rasul. Oh kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan 2 bulan berturut-turut. Ini aja 1 bulan tak tahan katanya kan. Oh kalau begitu kasih makan 60 fakir miskin. Aku loh orang paling miskin di desaku katanya. Apa kata Rasul? Ya sudah nih. Saya kasih kurma bagi orang miskin di desa. Pergi. Rupanya nggak ada orang miskin kecuali dia. Dibawa lagi kurma itu. Kata Rasulullah, ya sudah ambil untuk kamu. Itu paling enak. Sudah buat jarima, dia pula dapat kurma. Tapi menunjukkan di sini ada kemudahan-kemudahan. Ya. Ketika Rasul sedang bermajlis seperti ini, ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, ya, tolong jadikan aku istrimu. Rasul tidak mau. Dan hanya Rasul yang boleh menerima hibahnya seorang wanita tanpa menikah. Ya, ingat, kalau kita harus menikah. Tapi kalau ada wanita menghibahkan diri, hanya Rasul itu khusus Nabi. Ya, selain Nabi tidak boleh. Jadi ada wanita menghibahkan diri, jadikan aku istrimu, jadikan aku istrimu sampai 3 kali. Rasul tak mau. Karena tak mau tidak ada balasan dari Rasul. Berdirilah seorang Ansor, ya Rasul, kalau engkau tidak berkehendak dengan wanita itu, nikahkan dia denganku. Kata Rasul, baik. Kalau begitu, apa yang bisa kau jadikan mahar? Cari harta yang bisa bermanfaat di rumah. Pulang dia ke rumah, dicari-cari, rupanya tak ada pula lah barang-barang yang bisa dibawa tuh. Kemudian dia datang kepada Rasul, tidak ada wahai Rasul, kecuali sarung yang ku pakai. Kalau sarung ini ku kasihkan, dia telanjang aku katanya. Ya. Kata Nabi, pulang lagi, walau khatama min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Cari dia, cincin besi pun tak punya. Padahal kalau ada kawat tinggal dilingkarkan aja kan. Kan bisa itu kan. Tak punya juga itu. Pusing dia mau kawin tak bermodal. Datang lagi pada Rasul, ya Rasul, cincin besi pun aku tak punya. Oh kata Rasul, kam tahfadul Quran. Berapa kau hafal Quran? Oh kalau itu aku hafal surat ini dan itu. Kata Rasul, uzawwijuka bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan dengan dia dengan hafalan Al-Quran. Dimudahkan sama Nabi. Ini namanya nikah bonek, ya, bondo nekat. Nekat aja tidak punya ini kan nikah kan. Tapi Rasul ingin mengatakan Islam ini mudah, itu intinya. Ya. Jangan dipersulit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an, kita
masuk ke kaidah ya. Ini udah 9:30 ya. Oke, kita berhenti sampai 9:30 pas. Kita masuk ke kaidahnya ya. Banyak cerita tapi nanti nggak masuk pula ke kaidahnya. Bicara tentang kemudahan Islam, sebab rukhsah kemudahan dalam Islam itu dalam bab ibadah ada 7. Kemudahan dalam Islam dalam bab ibadah itu ada 7. Yang pertama safar. Yang kedua al-marad, sakit. Yang ketiga al-ikrah, karena dipaksa. Yang keempat an-nisyan, karena lupa. Yang kelima al-jahlu, karena ketidaktahuan, jahil. Yang keenam al-usru wa umum balwa, adanya kesulitan karena terlalu sering ya, kesulitannya itu tidak bisa dihindari. Kemudian yang terakhir an-naqsu, karena adanya sebuah kekurangan. Saya contohkan satu-satu. Safar, kita lihat safar, orang sholat boleh qashar, itu kan kemudahan. Orang safar boleh jama', itu kan kemudahan karena safar. Safar orang puasa boleh membatalkan kalau tidak sanggup, itu kemudahan safar, dan ini kemudahan Islam ya. Kemudian dia tidak menghadiri Jumat, tidak wajib orang musafir hadir sholat Jumat, tidak wajib bagi musafir ikut jamaah, tidak wajib bagi musafir ikut sholat id ya, tidak wajib bagi musafir untuk sholat sunnah rawatib, tidak ada sholat rawatib bagi musafir itu. Kalau antum lagi safar tidak ada sholat rawatib ya, kecuali sholat rawatib 1 saja yang disyariatkan, 2 rakaat fajar. Adapun sholat-sholat yang lain disyariatkan, duha, witir, malam, itu kan bukan rawatib. Nah, itu boleh. Tapi rawatib Rasul tidak pernah melakukan di safar. Lihat, dikurangi itu sunnahnya. Itu menunjukkan kemudahan Islam disebabkan safar. Yang kedua sakit. Orang sakit banyak kemudahannya. Paling banyak orang sakit itu. Semua ibadah dimudahkan bagi orang sakit itu. Ya, tidak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring ke lambung kanan. Tak bisa baring ke lambung kanan, ke lambung kiri tak bisa, terlentang. Ya, terlentang bisa digerakkan pakai gerakan isyarat tangan, tak bisa pakai kedipan mata, tak bisa juga karena tidak gerak tapi akalnya masih ada, dibayangkan. Kan itu. Allah mudahkan semuanya. Ada alternatif orang sakit. Ya, puasa pun tidak wajib bagi orang sakit, tetapi diqadha kalau sembuh kan itu ya. Tidak wajib Jumat, tidak wajib jamaah, tidak wajib sholat id. Pokoknya banyak orang sakit tuh intinya. Kemudian yang ketiga al-ikrah, karena dipaksa. Oh, dipaksa seperti kasusnya Ammar ibn Yasir. Dia dipaksa mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena mau dibunuh sama Abu Jahal. Terpaksa lah memuji Lata, membenci, mencaci maki Nabi. Mencaci maki Nabi kufur, ikhwan. Tapi Ammar terpaksa mengucapkan kalimat ini. Kata Nabi SAW, ya Ammar, kalau mereka menuntut mencaci maki aku, tambah cacian itu supaya kau selamat. Karena dipaksa kan. Makanya Imam Malik berfatwa talak yang dipaksa tidak sah. Kalau antum ceraikan istri, dipaksa oleh orang, kalau enggak aku tembak kamu. Terpaksalah dia mengatakan ku ceraikan istri. Jatuh talak tidak, karena dalam kondisi di atas ancaman. Ya kan? Pertanyaannya bagaimana kalau yang maksa orang tuanya? Antum nih laki-laki, kata orang tuanya, ceraikan istrimu. Karena ada kasus. Ya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma diperintah ayahnya Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya. Diceraikan sama Ibnu Umar istrinya. Kemudian sebelumnya Ibrahim meminta Ismail untuk menceraikan istrinya. Diceraikan istrinya. Sekarang bagaimana kalau seandainya seorang bapak meminta kepada anak laki-lakinya, ceraikan istrinya? Apa kata Ibnu Taimiyah? Boleh kalau bapakmu seperti Umar dan engkau seperti Abdullah bin Umar, katanya. Kalau bapakmu bajingan, ya tidak bisa lah. Karena itu Umar tahu maslahat anaknya karena dia sahabat, orang cerdas kan itu. Nggak bisa main orang tua yang ceraikan anak mulun ceraikan, nggak bisa berdalil dengan ini. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau bapakmu seperti Umar, kau seperti Abdullah ibn Umar, boleh katanya. Jadi lihat maslahat. Karena orang tua di zaman sekarang ini pandangannya bukan agama, kadang-kadang masalah ekonomi kan itu ya. Dan begitu seterusnya. Ya.
Kemudian yang nomor 4, nisyan, lupa. Ya, orang lupa itu wajar. Antum lagi puasa, makan 2 bakul. Habis selesai makan teringat, lagi puasa ini. Gimana? Teruskan puasa. Enak. Ya kan? Walaupun sudah 2 bakul tuh di perut tuh. Tapi kan dimudahkan, tidak batal puasanya. Sama-sama kemudian lupa suami istri lagi puasa, melakukan hubungan. Selesai melakukan, kita kan lagi puasa ini. Nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura, kan? Kan itu ya. Artinya bahwa kalau namanya lupa ya lupa lah, kan begitu. Semua juga jadi boleh kalau lupa itu. Dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang ke-5, jahal karena tidak tahu, karena tidak paham. Seperti seorang mu'alaf baru masuk Islam, kan dia belum paham banyak hukum-hukum Islam, ya kan? Ya mungkin banyak yang dilanggar, ya wajar, ilmu belum sampai kepada dia kan, karena kejahilan. Ya udzur dengan kejahilan, tapi dia harus terus belajar biar makin paham, ya. Ataupun pamannya al-usru wa umumul balwa. Seperti saya kata tadi, kesulitan yang sifatnya menyeluruh. Seperti pamannya kencing. Kencing itu najis. Tapi mengeluarkan air sperma itu tidak najis. Sperma itu tidak najis, air mani itu. Tapi kencing najis. Kenapa yang mengeluarkan najis tidak mandi, yang mengeluarkan yang tidak najis suruh mandi? Harusnya kan terbalik gitu ya. Harusnya kalau mengeluarkan najis dia yang mandi kan? Karena sperma mani itu tidak najis. Ya, kenapa? Karena ini kesulitan. Ya, karena kadang-kadang satu hari kita kencing berapa kali coba? Kalau 10 kali, tak jadikan mujairah tuh dalam air terus kan itu menggigil lah kan gitu. Tapi kan kalau berhubungan kan bisa lah dibatasi. Nah, kalau kencing siapa yang bisa membatasi? Nah, makanya ada kesulitan-kesulitan yang umum seperti nggak bisa dihindari, ya nggak bisa. Itu pun sudah termasuk rukhsah. Allah mudahkan. Nggak ada mandi orang kencing, cukup cuci saja najisnya. Ya. Kemudian an-naqsu, kekurangan akal. Seperti anak kecil kurang akal, ya kan? Orang gila kurang akal. Ya kalau orang gila nggak puasa nggak sholat, gimana gila? Nah, kalau antum nggak sholat ya antum orang gila, kan gitu ya. Jadi kalau ada kekurangan akal, kurangnya wajar. Itulah namanya sebab keringanan. Dan di dalam syariat itu sifat daripada kemudahan Islam, kemudahan dalam ibadah itu. Yang pertama ada yang sifatnya takhfif, tangkis. Takhfif, diringankan, tangkis dan dikurangi. Seperti umpamanya qasar, itu kan dikurangi dari 4 jadi 2, ya kan? Itu namanya disebut tangkis gitu. Ataupun dari berdiri ketika sholat jadi duduk, gitu ya. Itu sifat dirukhsahkan, dimudahkannya itu sebab dikurangi atau isyarat dalam sholat. Kemudian yang kedua, diringankan tetapi diganti. Diringankan tapi diganti. Ketika kita tidak ada air, diganti tayamum. Pamannya nih, antum di rumah nggak ada air, ATB tak jalan, kemudian mau pula antum hubungan sama istri, tengok kamar mandi kosong, tak jadi pula antum hubungan. Jangan jadi. Kenapa antum bingung? Karena tidak ada air. Nanti kalau umpamanya sebulan tak ada air, tak jadi pula, habislah antum. Karena jadi batu nanti. Artinya tetap hubungan, besoknya tayamum. Loh, apa sulitnya? Jangan antum persulit Islam itu. Nggak ada air, tayamum. Tayamumnya seperti apa Ustaz? Apakah kemudian depan ada pasir antum guling-guling? Enggak. Ya tayamum biasa, tok ya, ke muka. Selesai, niatkan junub, selesai. Kenapa antum sibuk-sibuk kan gitu ya? Itulah kemudahannya, kadang diganti ya. Kemudian yang ketiga ya, isqat, kadang-kadang digugurkan sama sekali. Seperti antum tidak sanggup haji, tak mungkin antum jalan kaki. Makanya saya heran kadang ada orang naik sepeda ya, ingin haji naik sepeda. Coba, Islam loh nggak ngajarkan seperti itu. Memang niatnya baik kan, tapi itu kan memaksakan diri kan. Naik sepeda keliling-keliling ke negara sampai ke sana, akhirnya dapat pula viral di sana. Entah benar naik sepedanya, jangan naik kapal pula sepedanya. Tapi kita husnudon benar lah. Tapi Islam nggak ngajarkan seperti itu. Kamu Islam itu mudah agamanya, nggak sanggup ya nggak usah pergi. Nggak mungkin jalan kaki itu naik sepeda kan? Nanti ketabrak, nanti kelaparan, nanti habis bannya bocor, macam banyak lah itu kendalanya di jalan tuh. Islam itu tidak seberat itu akhirnya. Kemudian yang keempat, kadang-kadang takdim. Ya, artinya takdim itu didahulukan seperti jamak.
Duhur ke asar gitu ya, maghrib ke isya, atau mungkin takhir dibalik. Itu kan kemudahan itu ya dalam Islam. Ya, ataupun takhir, takdim dan takhir ya. Kemudian yang nomor 5, idtirar, kan disebabkan darurah. Tak ada makan. Kalau tak makan mati, di depan pula daging babi. Boleh makan, boleh, karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu menghalalkan yang diharamkan, tapi ada batasnya. Apa batasnya? Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu berlaku sekedar mengenyangkan, bukan ingin kenyang. Sekedar mencukupkan, mengganjal perut saja, bukan mengenyangkan. Apa ya? Kalau dengan umpamanya 1 iris daging babi itu sudah cukup, dengan 1 iris itu kita akan bertahan hidup. Jangan pula 1 babi antum habiskan. Nggak begitu darurat itu. Sebagaimana umpamanya antum safar, ya, lapar, tak bawa bekal, ada pula mangga orang, cari-cari pemiliknya tak ada, teriak-teriak aja lah, pemilik mangga, aku ambil ya mangganya. Nggak ada yang nyaut, ya sudahlah, ambil. Kalau dengan 1 buah sudah cukup, jangan pula kemudian antum bawa oleh-oleh. Itu mangga orang, itu tidak boleh seperti itu. Jadi tetap saja masalah darurat itu sekedarnya, ya. Ada aturannya, bukan berarti mumpung darurat aji mumpung, enggak gitu, ya. Kemudian juga yang nomor 6, ada juga yang sifatnya taghyir, yaitu dirubah bentuknya. Yang tadinya sholat berdiri jadi duduk, yang tadinya duduk jadi berbaring, itu dirubah bentuknya. Lah itu semua adalah rukhsah, ya. Dan semua dalam rukun Islam ini, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua ada keringanan dalam Islam ini. Ya, sholat tadi sudah saya jelaskan, boleh berdiri, kalau tidak sanggup duduk, kalau tidak sanggup berbaring, kan gitu. Atau ada qasar, ada jamak, dan begitu seterusnya. Itu kan keringanan dalam sholat. Kemudian dalam puasa juga sama. Yang sakit, yang musafir tidak puasa. Kalau lupa makan boleh teruskan puasanya. Ya, termasuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Kalau ahli kitab itu bukanya nunggu tengah malam, kita setelah terbenam matahari buka, itu kan keringanan. Ahli kitab tak pakai sahur, makanya lapar puasanya, kita ada sahur. Keringanan semuanya itu. Ya. Atau contohnya umpamanya haji juga sama. Nggak perlu kayak tadi naik sepeda ke sana, nggak perlu. Ya. Banyak di haji itu banyak keringanan sekali. Ya. Termasuk juga dalam masalah zakat, ya, mengeluarkan zakat juga ada keringanan. Artinya bahwa rukun Islam ini semua ada keringanannya, dan semua dari bab akidahnya, bab ibadahnya, bab muamalahnya, Islam ini agama mudah. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah setengah 10 pas. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.